Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semuanya. Masih di obrolan 2S bersama saya dan kakak saya Soraya. Nah, saya mau memanggil dulu ya. Hai semuanya, Madam Mbak Santi, Irma, Mbak Aya, Mama Aya udah siap. Oke, artinya udah siap dia. Tunggu. Ini gimana nih? Wah, nggak sabar nih hari ini mau ngobrol mengenai bagaimana saudara kandung. Ih, gila. Selalu kaget loh aku ini ya. Seperti lihat wajahnya sendiri ya. Kalau ini bunga-bunga, aku kagetnya bunga-bunga. Kalau kemarin kaget kok sama mukanya. Nah, kalau sekarang ini kaget sama bunga-bunga. ada model banget, top model 80. Nah, Ada satu puisi terkait sama bunga-bunga sudah kusiapkan sesuai dengan baju. oh iya deh, apa? Puisi dulu dong. Buka dulu. Buka dulu. Iya dong. Kita Buka mau apa? ngomongin apa? Oh iya ya. Jadi untuk semuanya, saya dan kakak saya yang tercinta, satu-satunya yang masih ada, satu-satunya yang masih hidup, ya dari bertiga hilang satu. Yang hidup tinggal satu kakaknya. Kami tuh mau ngangkat tentang saudara kandung. Anda juga pasti udah tahu ya bahwa kami bertiga kehilangan mendadak semendadak-mendadaknya. Jadi sudah dapat kabar, udah ada di ruang jenazah kalau saya gitu loh. Nah, Sama. jadi sama ya Mama Ayah juga. Nah, jadi bengong nih berdua nih. Kalau kan banyak yang nanya juga, bagaimana sih sebenarnya hubungan kalian? Ya hubungan kami unik lah ya bertiga ini. Tapi nggak usah dibandingin gitu ya, karena buat kami tuh nggak ada lah kata ideal dalam bersaudara tuh nggak ada. Setuju ya Mama Ayah ya? Pasti Setuju. ada cengkonek-cengkoneknya. Tapi kalau ngomong soal rasa, bahasa rasa, itu nggak usah pakai kata-kata. Itu udah bisa nyambung. Apapun yang terjadi di kami, tapi ketika salah satu ada masalah, ada sesuatu, pasti akan hadir lebih dulu, pasti akan ngurusin, dan apapun diberesin gitu loh. Nah, itu jadi pembelajaran nih buat kami. Nah, itu sebabnya angkat yuk. Mama Ayah bilang, angkat yuk ini. Ayo, ayo, ayo. Nah, gitu pembukanya. Silakan Mama Ayah. Cocok dengan pembukaannya. Ada sebuah surat cinta yang kusiapkan dan kutuliskan dengan tanganku. Wow. Ini terkait dengan apa yang ada di dalam buku Rumi. Perempuan Bersaudara judulnya. 3 perempuan lahir dari satu rahim, namun kami berasal dari satu cahaya. Allah menenun takdir kami bertiga dalam satu benang kasih, meski pola hidup kami berbeda. Jika satu jatuh, yang lainnya berdoa. Jika satu terluka, yang lainnya berdiri menjaga secara diam-diam. Persaudaraan bukan hanya darah. Ini amanah langit, mengajarkan hati memaafkan, belajar menguatkan, belajar menyintai tanpa syarat. Bersaudara perempuan bukan hanya teman masa kecil. Ia adalah rumah ketika dunia terasa asing. Seperti bisikan angin menembus jiwa yang mengatakan, kamu tidak berpisah, hanya sedang berjalan menuju pertemuan yang sama. Masya Allah. Jadi kalau ada yang sakit ikut luka di dalamnya. Tetapi ada yang dibicarakan, ada yang disimpan.
Ada yang bisa meledak, ada yang juga bisa ditahan, gitu kan? Uniknya kita tuh bertiga dilahirkan, tiga-tiganya perempuan, berisik sebetulnya. Di mana perempuan ketemu, pasti kan banyak berisiknya. Tapi lucunya kita tuh nggak berisik loh, dari kecil. Ya kan? Nggak berani Nggak berisik, berisiknya. ada papa soalnya. Ada yang Berani lebih sih. berisik dari kami bertiga, yaitu bapak kami dan anjing-anjingnya yang banyak itu berisik banget kalau ada tamu. Tambahan, ada yang ketinggalan. Soang, soang. Oh, soang. Iya. Ya, bapak kami itu musuhnya pelihara betis soang. ibu-ibu. Jadi kalau misalnya anjingnya diikat, soangnya dilepas. Jadi kalau ada yang bandel disosor, dikejar. Kayaknya Nas, kayak soang, suka nyosor. Begitu. Ya, jadi memang punya saudara perempuan tuh unik. Kalau dari kacamata anak nomor 2, bisa melihat karena perjalanan si sulung dan si yang kedua, Ica sama Ayah itu usianya kan nggak jauh. Udah kita nggak usah bahas angka 2,5 tahun, kayak mau 3 tahun gitu ya, 2,5 tahun. Kalau jarak sama Nas 7 tahun 7 bulan, tetap 7 tahun 7 bulan, oke 7 tahun, oke. Jadi memang dinamika bersaudaranya lebih banyak interaksi ketika dari masa pertumbuhan, masa remaja. Saya sama Ica itu lebih bersamaan, sering terpaparnya, sempat kuliah sama-sama di Trisakti, kuliah hukum, sama-sama banyak sama-samanya gitu. Tapi memang Tuhan kan menciptakannya hebat, walaupun lahir dari rahim yang sama, titipan dari langit, tetapi kita bertiga itu memiliki DNA yang sangat spesifik. Ica dengan karakternya yang perempuan banget, main boneka di rumah-rumahan, sementara si yang anak kedua ini senang dengan terpapar alam, main di sungai, kemudian manjat, kemudian main otopet, cukup lama bersama-sama, kemudian berharap ada adik yang bisa menemani gaya si kakak agak tomboy ini, akhirnya pindah ke Jakarta dapat Syahnas. Yang harusnya diharapkan anak laki-laki, ternyata keluarnya perempuan lagi. Dan namanya masih ingat kan siapa namanya? Andre. Iya. Nggak taunya keluarnya Syahnas begitu. Jadi emosionalnya beda gitu, kedekatannya beda, gaya mainnya beda, karakternya beda. Tapi tahu nggak? Coba checklist. Ayah sama Ica samanya mana menurut Nas? Sama-sama Suara Mahardika, sama-sama suka seni, sama-sama. Aku tuh inget loh cerita kamu yang bikin gue sedih ya. Adalah gini, kamu bilang begini nih. Tapi Ibu Ica udah meninggal ya, Ibu Ica udah meninggal. Terus kamu bilang, karena gue yang nanya, apa ingatan lu mengenai Ibu Ica? Pernah ada satu masa berduaan pelukan di Jalan Mulia, rumah pertama. Kita terus Ibu Ica bilang begini sama Mama Ayah, kita terus begini ya Ay, gitu. Jangan pernah berubah, terus begini ya Ay. Gitu. Nah, mungkin kali kalau lu pada berdua lagi normal ya begitu. Suka korslet dua-duanya. Itu kode-kodean kita aja, kode-kodean. Iya. Orang lain nggak boleh tahu kode-kodeannya. Iya. Nah, tapi ya, aku tuh jatuh cinta banget ya namanya saudara kandung. Ya, lu mau sebenci apapun, mau sebeda apapun, saudara kandung adalah tetap saudara kandung gitu loh. Yang betul nggak sih Mama Ayah? Yang sahabat dalam hidup yang memang dikasih hadiah sama orang tua kita. Mau lo nggak suka sama abang lu, mau nggak suka sama kakak lu, mau nggak suka sama adik lu, nggak suka gitu ya. Tetapi pas ngelihat orang dan mukanya tuh langsung gini nih, aduh udahlah, gitu, betul apa enggak?
Semarah-marahnya lu sama gue, ngeliat gue kan lu jatuh cinta lagi sama gue, iya kan? Gue nggak pernah marah sama lu nya aja ngilang. Oh iya bener, gue ngilang, gue ngilang. Nggak Iya, paham kakaknya. Ini anak iya nomor betul, 2 selalu menjadi timbangan. betul betul. Nah Nah, oh ya, oke. kemudian Mama Ayah itu makanya Nas nulis di caption gitu kan, minta izin sama Mama Ayah. Aku yang nulis caption ya. Iya, kamu ada yang kamu mau tambahin nggak? Nggak, kamu aja yang nulis. Oke. Aku nulisnya gini. Dalam Islam, saudara kandung adalah kerabat sedarah yang memiliki kedua orang tua yang sama, wajib dijaga silaturahminya, saling menyayangi dan menekankan pentingnya menjaga hubungan, melarang pemutusan hubungan, serta mengajarkan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara hingga wajib mendamaikan perselisihan di antara mereka dan bertakwa supaya mendapat rahmat Allah. Ayat ini memerintahkan untuk menjaga keharmonisan, memperbaiki hubungan yang retak, menguatkan ukhuwah Islamiyah, hubungan kakak adik bagaikan sahabat sejati yang saling menguatkan satu sama lain dalam kondisi apapun. Setiap orang memiliki cara masing-masing. Tidak selalu ideal. Bagaimana dengan kami? Tidak peduli seberapa jauh perbedaan, tetaplah saudara kandung yang bisa menjadi teman baik. Selalu ada bagai cahaya dalam kegelapan sebagai penuntunnya. Tak perlu kata-kata dalam keheningan. Kakak adik bisa saling mengerti karena ini adalah persahabatan yang paling murni. Nah, yang aku mau sampaikan begini Mama Ayah. Aku tahu ya ayat ini ya, aku tahu. Tapi tuh gue mah nggak bisa loh kalau gue nggak doyan sama kalian ya, gue mah mendingan ngilang. Jadi nggak mau konfrontir karena aku tuh terlalu cinta dengan kalian gitu loh. Jadi daripada gue nyakitin, gue tahu betapa tajamnya mulut gue, betapa jahatnya kata-kata aku. Maka daripada aku nyakitin kalian, mendingan aku menjauh. Aku tahu itu salah. Nah, menurutmu sebetulnya bagaimana sih persaudaraan ini kan Pak Mama Ayah juga jago lah dalam tafsir Quran, bisa memahami, bisa nyambung-nyambungin. Nah, sekarang aku nggak ngomongin kasus orang lain dulu ya. Gue mau ngomongin kasus gue, gitu ya. Kasus gue sama kakak gue yang namanya Soraya. Lu kenal nggak? Kenal nggak? Paham Kenal banget. nggak sama si Soraya itu yang top model itu, kenal nggak? Oh, kenalnya yang di dalam, bukan yang di luar. Yang di dalam. Oh, iya, iya. Yang di luar nggak kenal, di dalam kenal. Kenal di dalam. Kan Tapi, setiap orang ada cara untuk meluapkan emosi. Ada yang konfrontir. Kalau perlu dipermalukan se-Indonesia Raya gitu loh ya. Ada yang udah deh, udah. Gitu loh. Udah. Gitu. Nah, jadi menurutmu gimana ya supaya orang tua nih juga nggak nyesel punya anak kayak kita atau kayak orang tua yang lain yang punya anak yang lagi berantem saat itu gitu. Silakan Mama Ayah. punya saudara perempuan itu kan cermin, saling cermin. Apa yang ada di wajah adiknya pasti ada kita juga. Apa yang ada di wajah kakaknya ada kita juga. Seperti tadi yang dikatakan, lagi sebel lihat mukanya ya sudahlah begitu. Tapi ada satu pembelajaran panjang yang tidak bisa kita buang. Nggak suka sama teman bisa kita jauh. Tetapi bersaudara suka tidak suka harus diantepin. Kalau si anak kedua nih begitu, diantepin, manteng begitu. Tapi diam, nggak ngomong apa-apa, tidak bereaksi. Kalau yang nomor 1 kan, nomor 3, gitu kan, modelnya begitu. Tetapi nggak heran kok Nas, apa yang terjadi di antara kita ataupun di antara orang lain bersaudara, itu semua digambarkan di Al-Quran. Dari mulai misalnya bagaimana antara saudara yang memiliki kecemburuan, katakanlah di suratnya Yusuf, bersaudara, begitu ya, di surat 12 ayat 8. Bagaimana saudara-saudaranya memusuhinya sampai dia dibuang, sampai dia membuat cerita yang tidak, difitnah, yang karena kedekatan Yusuf dengan ayahnya, begitu.
Betul. Ya, jadi itu Betul. sudah ada proyek percontohan yang diceritakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Jadi yang mau membaca lebih detail lagi silahkan membuka surat 12, surat Yusuf ayat 8. Tapi juga kita diberikan percontohan lain, Nas, yaitu mengenai hubungan erat bersaudara. Coba siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Iya betul. Yang Ya, satu jadi translatornya karena Nabi Harun punya masalah dengan lidahnya, takut tidak bisa menjelaskan dengan clear, maka minta tolong Nabi Allah Harun. Iya, iya. begitu. Karena Musa kalau membaca riwayatnya di Al-Quran, temperamental. Dari semua nabinya Allah yang 25 orang itu, yang bunuh orang, yang apa, yang ini, yang itu, yang rasa ingin taunya besar, ngebolongin kapal gitu kan, ngerusak segala macam, itu adalah Musa. Tapi lucunya, satu-satunya nabi yang bisa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur Sina itu adalah Nabi Musa. Nah, itu bisa baca tuh di surat Toha. Di surat Toha ayat 30. Bagaimana menjelaskan hubungan erat, saling dukung-mendukung antara Nabi Musa dan saudaranya Harun. Jadi ketika Musa yang temperamental tidak bisa menjelaskan kepada kaumnya pada saat itu, dia meminjam bagaimana cara Harun bisa berdiplomasi lebih baik untuk menjelaskan apa sebetulnya yang perlu disampaikan pada saat itu untuk membuat rakyatnya bisa lebih tenang, tidak menjadi sesuatu yang kufur gitu pada saat itu. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, banyak saudara satu dengan yang lainnya bunuh-bunuhan. Dan itu pun diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu anaknya Nabi Adam. Ya, anaknya Nabi Adam, Kabil sama Habil. Ini diceritakan di surat Al-Maidah ayat 27 dan 28. Ceritakanlah kepada mereka, wahai kisah kedua putra Adam, menurut yang sebenarnya. Ini karena salah satunya tuh iri, dengki, akhirnya menghancurkan hubungan persaudaraan. Yeah. Dan segala sesuatu yang ada, tapi dibungkusnya di dalam Al-Quran, itu sesuatu yang hidup normal kok bersaudara begitu. Tapi ada satu kunci yang membuat kita bisa melalui itu semua adalah ketika ada penyesalan di saudaranya Nabi Yusuf, itu diceritakan, Nas. Yeah. Jadi ada di surat 12 ayat 92 di bahasa begini. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, semoga Allah mengampuni kamu. Bahwa setelah bertahun-tahun mereka berpisah nih, bersaudaraan Nabi Yusuf ini. Akhirnya Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, kuncinya adalah untuk memperbaiki hubungan bersaudara. Jadi sebetulnya saudara itu kan juga orang lain, Nas. Dia bukan kita. Dia mempunyai identifikasi atau identitas sendiri, mempunyai misi hidupnya sendiri, mempunyai cara berpikirnya sendiri, mempunyai persoalan terhadap dirinya sendiri. Betul. Jadi yang perlu dipelajari secara psikologis kemanusiaan adalah banyak dinamika yang bisa diambil pengalamannya gitu ya. Tapi satu hal yang bisa bercerita di antara kita bertiga nih, balik lagi di urusan Nabi, bahwa dinamika tiga bersaudara perempuan adalah yang paling menyenangkan, walaupun ada berantem-berantemnya. Tetapi juga kita bisa saling mendukung, bisa secara langsung ataupun secara diam-diam. Begitu ya. Betul. Terus, karena perempuan, biasalah urusan anting, baju gitu kan. Pinjam baju, pinjam sepatu. Oh, ayam Aisyah begitu. Oh, Nas enggak ya? Ya kan kita bukan hanya beda kelas, beda sekolah. Iya. Beda generasi. Iya, udah beda sekolah, jauh udah. Gitu. Tapi sama Ica tuh begitu, pinjam-pinjaman baju, pinjam sepatu, apa ini itu karena mungkin lebih dekat gitu. Dan enaknya apa kalau tiga saudara ini perempuan, walaupun ada drama-dramanya begitu ya, tapi kita tuh punya kode rahasia loh yang orang nggak tahu. Dan bisa menyimpan urusan privasi dan publik, itu yang penting gitu. Karena mau tidak mau bagi siapapun, baik itu dikenal maupun tidak dikenal di masyarakat, tapi supaya emosinya lebih sehat, kita harus bisa membedakan antara emosi yang bisa dikeluarkan di
publik maupun sesuatu yang harus kita keep sebagai Simpen aja. Betul. begitu. Betul. Jadi Betul. urusan kita bertiga ataupun saudara-saudara lain yang memang sedang mengalami gejolak-gejolak ya harus belajar untuk memahami bahwa mereka bukan kita. Kita juga bukan mereka, tetapi dipersatukan pasti ada sesuatu tujuan yang harus diselesaikan. Masih ingat nggak kalau aku nanya, Nas, kamu harus bisa menjawab. Kenapa di antara kita bertiga hanya saya yang punya anak laki-laki, dikasih anak laki-laki 2, perempuan 1 di tengah. Kebetulan perempuannya Nadia sama dengan ibunya yang anak kedua. Jadi kami adalah anak kedua. Kenapa Ica cuma dikasih anak perempuan 2? Padahal ingin sekali nambah anak 1, tapi nggak bisa. Atau anak laki udah nggak bisa. Kenapa Nas? Kayak ada putaran siklus pengulangan di antara kita bertiga. Nas dikasih 3 anak perempuan. Jadi arah pembicaraannya sudah ke sana, bukan urusan kamu punya baju apa, kamu pakai sepatu apa, atau gosip hari ini apa, enggak. Jadi kalau misalnya ketemu sama adik gitu ya, sama Nas, anak tinggal berdua, jadi intensnya bicara sesuatu yang membaca makna. Jadi maknanya apa ya? Kenapa kamu begitu? Kenapa saya begini? Kenapa kondisinya dibentuk seperti itu? Ada cycle yang harus dibaca pemaknaannya seperti apa. Jadi arahnya ke sana. Ya enggak? Kamu nanya aku. Enggak. Kalau misalnya aku dulu mengada-ngada begini. Kan Mama Ayah tahu ya, gue sebetulnya kan nggak suka sama anak perempuan tuh, gue nggak suka gitu loh. Anak perempuan tuh rewel, terus kalau ngomong tuh suka ngadi-ngadi gitu ya. Nah kemudian dramanya tuh banyak. Nah gue tuh paling nggak suka. Gue tuh pengennya punya anak laki gitu loh. Nah karena emang temennya lebih banyak laki-laki, dari kecil laki-laki gitu loh. Punya pacar juga nggak pernah perempuan, pacar gue laki-laki gitu kan ya. Nah banyak lagi kolektif gitu ya, pacarnya kolektif. Nah sehingga demen aku sama laki itu seneng gitu. Terus aku mikir kenapa ya Allah nggak ngasih. Terus aku jadi akhirnya ngerti, satu, kalau Allah ngasih aku anak laki, siapa duluan nih? Nauzubillah min dzalik ya. Siapa duluan nih yang celaka? Ibunya apa anaknya? Karena Mama Ayah kan sangat tahu Nas ya. Ketika emosinya sungguh luar biasa, habis nih anak pasti. Nah, entah itu fisik atau mentali gitu loh. Jadi kayaknya aku pikir Allah tuh sedang menyelamatkan anakku dan menyelamatkan aku. Kalau anaknya makin gede kan aku yang habis, begitu ya. Nah jadi emang aku kayaknya kelihatannya nggak cocok, tapi pas dikasih anak perempuan 3, terus aku kayak punya hutang rasa untuk jangan sampai Pru, Shar, dan Mike, 3 anak kami ini mengalami puting beliung kayak kita gitu loh. Nah jadi ini baru kejadian nih. Aku nggak tahu ya Mika lagi nonton apa nggak nih Mik gitu loh. Putri bungsu kami namanya Mika. Jadi belakangan pernah nih ada satu masa Mika ghosting, dihubungin sama kakak-kakaknya nggak bisa karena dia marah dan sakit hati sungguh luar biasa. Tapi kalau aku yang nelpon diangkat, berani nggak ngangkat, nggak ada duit lu kan begitu. Selesai hidup lo. Selesai hidup lo, iya. Jadi pasti, jangan ganggu. Syar, anak kedua, Syar. Ini CSan gua nih. Anjing gimana anjing? Anjing, beresin anjing-anjingnya. Dokter hewan. Iya. Nah, terus udah gitu, si Syar yang tadi, yang CS-annya Mama Ayah itu, kan kalau ngomong juga pedes ya mulutnya. Cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek. Si Pru juga begitu. Mulutnya juga udah sepedes cengek gitu. Kalau ngomong ngata-ngatainnya tuh yang aduh gila ya gitu. Nah sakit hati, adiknya sakit hati. Nggak tahan gitu. Si bungsu.
ghosting, betul-betul. Nggak bisa dihubungin sama kakak-kakaknya. Terus kakak-kakaknya akhirnya komplain sama aku. Ini contoh ya Mama Ayah. Kakak-kakaknya komplain sama aku. Terus sama Syar komplain. Itu Mika kenapa sih kok nggak mau ngangkat? Nah gue kan dalam hati, ya. Nah, lu juga yang bikin masalah. Makanya adik lu begitu. Tapi kan karena aku ada di posisi Mika gitu loh Mama Ayah. Aku tahu. So, aku ngobrol sama Mika by phone. Terus Mika nanya, Bu, ada kakak Syar di sana? Nggak ada. Oh ya udah. Udah ngomong, dia keluarin unek-uneknya. Terus aku tanya, kenapa kamu ngelakuin itu? Tahu nggak jawabannya apa? Gua sampai kaget. Aku Kayak cerita ibu, sama Mama Ayah. kayak Aku ibu. cerita sama Mama Ayah. Dia bilang gini, tapi dia nggak bilang kayak bubu gitu ya. Dia bilang gini, aku nggak mau nyakitin mereka. Daripada aku berantem dan nyakitin mereka, lebih baik aku pergi. Lah, dalam hati ya, lah ini mah gue ya. Aduh, nggak boleh nih, nggak boleh nih. Akhirnya bisa lah atas bantuan Allah, doa-doa juga tahu. Lembutkan gitu hati mereka. Akhirnya bisa rekonsiliasi. Jadi kalau aku jawabannya Mama Ayah, ternyata ya aku mesti menyelesaikan sesuatu yang nggak selesai. Mungkin dari Mama Mika ya. Ada beberapa pekerjaan rumahnya Mama Mika yang mungkin dapat tugas dari langit yang Mama Mika tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, maka aku mesti menyelesaikannya di 3 anak perempuan kami begitu. Gitu. Atau kita bersaudara yang masih belum terselesaikan, diselesaikan di putarannya Nas dengan 3 anak perempuannya. Bisa jadi. Kemungkinan itu bisa. Bisa jadi. Tapi Al-Quran kan bisa menjadi satu patokan peraturan, bisa juga menjadi ancaman buat siapapun yang membaca, bisa juga menjadi obat. Ada satu ayat yang bisa menjadi obat kita. Hablum minanas. Hablum minanas kita beres, hablum minallahnya akan menghampiri. Begitu kan? Coba deh kita buka. Ada surat An-Nisa ayat 36. Surat 4 ayat 36. Coba Nas baca. Surat An-Nisa, terjemahannya aja. Kan dimudahkan dengan terjemahan. Walaupun terjemahan Al-Quran itu bisa berbeda loh, setiap Quran itu. I know, betul. 436. Surat 436. Teman-teman kalau mau ikut juga boleh. Begitu ya. Surat 4 ayat 36. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Ini ayat surat An-Nisa yang memang menjelaskan terkait dengan hablum minanas yang ayah lakukan, dibuktikan supaya dia bisa bekerja secara spesifik di tubuhku dengan misi hidupku, begitu Nas. Surat 436 ini ada 9 poin yang harus diberesin. Dari tadi yang pertama Nas bilang begitu kan. Nomor 1, bahkan 10, jangan mempersekutukan Tuhan. Jadi kan dari kemarin kita udah bahas nih mengenai kematian. Jadi nggak usah bersekutu. Kalau memang nggak usah kedukun. Pede kalau Allah lebih dekat dari urat lehernya, buktikan. Jangan cuman asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, tapi ternyata omongannya dengan tindakannya tidak selaras gitu ya. Itu sudah kita bahas kemarin. Tapi ada poin yang kedua adalah terkait dengan berbuat baik kepada ibu bapak begitu ya. Kedua orang tua. Terus pernah nih kepala aku bertanya, kalau ibu bapaknya udah nggak ada, terus bagaimana ya? Apa yang harus lakukan?
Terus ada sebuah ide di kepalaku muncul, lah ibu bapakku kan punya 3 anak perempuan. 3 anak perempuan ini yang sebetulnya harus dijaga. Iya. Begitu. Jadi ketika ibu bapaknya sudah tidak ada, kemudian baru tahu ternyata ayat ini menjadi satu saluran yang bisa dipakai supaya misi hidupku ini tidak terlewatkan, ini kubuktikan. Jadi ketika sedang ada reaksi yang tidak sehat terjadi di antara kita, di sini tetap berpegangan untuk tidak lepas. Kalaupun menjauh, versiku adalah supaya ada ruang tidak bertambah luka ketika terpapar terlalu dekat. Tapi tidak menutup untuk berhubungan. Tetapi harus tetap menjaga kewarasan jiwa untuk bisa terus berjalan, tidak bertambah lemah, begitu loh. Nah, yang ibu bapak ini kalau misalnya sudah beres semuanya, mulai masuk gitu loh. Oh, keluarga dari ibu kita misalnya, oh ada yang nggak bisa makan, ada yang susah hidupnya, apa segala macam. Jadi berbuat baiknya dari dua keturunan itu. Udah beres urusan dari keluarga ibu kita, kemudian keluarga ayah kita. Siapa nih yang perlu ditemenin, siapa nih yang perlu dibantu, siapa nih yang perlu untuk dimudahkan hidupnya, atau dimerdekakan lah dengan kondisi yang tidak nyamannya itu. Itu udah beres, aman. Begitu, menurutku begitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, karib kerabat. Karib kerabat itu siapa sih? Termasuk kita punya om tante, kita punya sepupuan lah, kita punya hubungan yang ring 2-nya. Kalau ini kan ring 1 kita, ini ring 2-nya. Udah mulai kayak begitu. Diberesin pelan-pelan. Kalaupun tidak bisa diberesin secara langsung, tidak membuat onar di dalam hubungannya. Tidak dipaksakan manusia untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kemampuan kan. Ya, jadi akan lebih baik ketika mau menjalankan misi yang kerabat ini lebih bagus, ya akan lebih baik dengan tidak membuat keonaran di antara hubungan itu. Kemudian anak-anak yatim. Versi anak-anak yatimku adalah bukan anak yang tidak punya bapak atau ibu, tetapi anak-anak yang mungkin tidak punya orang tua, tetapi mereka tidak mampu. Jadi itu yang menjadi orientasi untuk membantunya. Karena di sini juga ada orang miskin, anak-anak miskin. Anak-anak yang tidak bisa makan, anak-anak yang harus menahan lapar, anak-anak yang tidak bisa menjalankan kehidupannya. Mereka tersandera dengan ketidakberdayaan di dalam menjalankan hidupnya. Itu pun kita harus beresin. Kemudian dia makin meluas lagi, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan mungkin itu sebagai pengganti kita bersaudara, Nas. Jadi kalau kita bersaudara sudah mempunyai kehidupan berumah tangga sendiri, sepertinya tetangga dekat itu adalah saudara baru yang bisa lebih dekat daripada saudara. Karena ada apa-apa, tetangga dekatlah yang membantu kita dengan mudah, begitu ya. Betul. Banyak orang yang mereka tidak baik-baik saja hubungan bertetangganya, malah bermusuhan, malah bikin persoalan di dalam kehidupan rumahnya, begitu. Padahal itu sebelahnya langsung ada apa-apa dengan rumah kita, mereka pasti adalah orang nomor 1, dan itu pun akan terjadi ketika kita bersaudara sudah memiliki rumah tangga masing-masing. Kemudian teman sejawat itu kan teman bekerja, itu makin jauh lagi. Kita keluar daripada wilayah individu, jadi wilayah luar kita bekerja, membuat hubungan baik, tidak menyakiti orang. Bahkan saya berusaha untuk menjalankan ayat ini dengan cara bagaimana setiap orang yang bertemu denganku memiliki cerita yang mereka simpan dan hangat selalu ada di hati. Jadi menaruh rasa sayang dan kehangatan yang akan ditinggalkan. Berusaha untuk itu, berusaha. Begitu. Kemudian ada lagi di sini hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan kayak orang-orang yang bekerja di seputaran kita, supir, pembantu, babysitter, siapa lagi itu, Nas? Tukang sapu. Ya, mereka lah begitu. Hansip, satpam. Hansip, satpam, pokoknya ya petugas-petugas apa yang beli-beli makanan lah begitu ya. Itu salah satu orang yang perlu untuk kita perhatikan. Dan disinilah kita bisa lihat bahwa dia memberikan pesan, Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi kalau
9 atau 10 poin ini bisa dijalankan secara runut nih, pelan-pelan gitu ya. Rasanya tuh beda. Kita bicara rasa ya, Nas, bukan bicara teori. Ketika ini dijalankan, ada perubahan rasa, ada kelapangan, ada kayak dikuatkan gitu. Kalau hati dijejekin, seperti pasak gitu, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu. Jadi ketika kita bersaudara lagi, balik kepada hal yang tadi, karena bersaudara itu kan baru bisa terasa berbeda ketika kita sudah keluar dari rumah inti kita dengan orang tua, karena kita punya kehidupannya masing-masing dengan strugglingnya masing-masing, dan itu yang membuat kita bisa mempunyai warna yang berbeda, kayak tadi yang disebutkan nih di puisinya begitu. Kita berdoa, kalau satu yang luka, yang lain menjaga. Kalaupun jauh ya diam-diam saja gitu loh. Karena kalau misalnya bersaudara dia sudah menyakiti, artinya dia pun menyakiti dirinya sendiri. Karena kita tidak pernah minta bersaudara, tapi ketika dicemplungin gitu, bersaudara, suka nggak suka, mau nggak mau, ya harus beradaptasi. Tapi ada satu nih, yang semakin lama berjalan kita bersaudara, ada satu pengasahan toleransi yang makin bagus terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan gambaranku. Jadi membebaskan saudaraku untuk melakukan apapun menurut versinya, yang penting dia bahagia. Udah sampai titik itu. Kapan? Kapan? Udah cukup lama. Sesudah apa sebelum ibu meninggal? Sebelum. Udah jauh sebelum. Oleh karena itu, yang mengatakan sebelum itu adalah ada satu ketenangan apapun terhadap hal-hal yang kadang suka mengganggu, yang membuat luka. Tetapi setelah itu semua bisa netralisir dengan sebuah alasan yang bisa kita terima, ternyata apa yang dilakukan oleh bersaudara, baik itu kadang melukai ataupun memberikan kekuatan, ada dua sisi kan selalu begitu. Kalau dia melukai, saya bisa membaca sebuah luka itu adalah sebuah tanda di mana fokus saya harus di situ. Itu udah 10 tahun lebih tuh, Nas. Tadinya kan sempat melawan kondisi yang tidak nyaman itu, dalam batin melawan. Tapi ketika perspektif berpikirnya dijernihkan untuk apa sih, kenapa itu, gitu. Pertanyaan itu harus ada jawabannya. Kepalaku nggak bisa diam gitu, harus ada jawabannya, logikanya apa, sebab akibatnya itu bagaimana. Oh, ternyata saya harusnya berterima kasih kepada saudara-saudaraku yang mungkin pernah melukai, tetapi luka itu mengarahkan saya punya fokus, sebetulnya itu misi hidupku yang tadinya nggak dilihat. Paham ya? Yang tadinya luka, akhirnya hilang. Justru, terima kasih ya, Ca, atau terima kasih ya, Nas. Ada hal-hal wajah-wajah yang kadang-kadang suka yang bus gitu kan, apa sih gitu, gemes gitu loh. Tapi terima kasih loh, api itu bisa membuat saya jadi fokusnya ini nih misi hidup gua, yang tadinya nggak ngeh bisa kita jalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kan kadang-kadang manusia jalan gitu ya, bersaudara gitu kan, wah masing-masing kan punya porsi-porsinya gitu. Tapi ketika lagi jalan ternyata, oh supaya kita hidupnya bermakna, oh ini. Makanya saya berterima kasih.
Dia adalah guru yang membawa api, dan apinya itu yang membuat saya seperti ikan apa ya? Ikan apa ya? Ikan yang suka lupa pulang ke rumah, apa namanya? Dori. Iya, kok sama ikan apa? Iklan Dia ikan nggak boleh Dori. diam. Dia nggak boleh diam. Jadi ikannya Iya kan, ikan yang Nemo itu kan si Dori kan yang Nemo. pikun ya. Iya Ya, kan? pokoknya dia nggak boleh diam. Kalau dia, Ah, makanya ah, harus ada ikan yang nyerang begitu loh. Yang betul. gitu. Atau ikan hiu, dia harus berenang kalau dia bergerak. Kalau enggak, dia nggak bisa nafas lewat siripnya kan. Ikan hiu. Jadi bergerak gitu kan. Tapi yang paling menarik adalah ikan. Jadi pas baca gitu dalam sebuah buku, oh ini ikan nih, gua nih. Ikannya tuh gua gitu loh. Jadi harus ada yang shh, gitu. Oh, supaya dia bergerak. Oh, fokus. Fokusnya ini nih. Anak kedua nih ini. Oke, oke, oke. Gitu. Ketika tahu itu, makasih ya. Gitu. Jadi, luka yang dianggap luka buat manusia, walaupun bersaudara, tapi itu adalah, it's a sign for you. Itu pintu. Makanya kalau ditanya, takut mati nggak, Mbak? Enggak. Karena pintu itu udah ada luka sedikit. Makanya kalau ada luka, ada perasaan, itu pintu sebetulnya. Memperhatikan dirinya. Oh, pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu itu. Ah, ya, 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 ya. Tahu banget sekarang ayah tuh apa gitu. Tahu banget ini ayah mesti ngapain. Tahu banget nih ayah ini ke depannya tuh apa. Jadi membuat takdirnya itu berdasarkan luka-luka itu, dan itu sempurna hidupnya. Sempurna itu kan adalah bagaimana campuran antara luka dan kenikmatan gitu ya. Kalau nggak sempurna. Sempurna itu bukannya porselen mulus gitu, bukan. Dia campuran antara positif negatif gitu, baru dia kayak baterai dia jalan. Itu versinya Nas. Versi aku adalah mungkin agak berbeda ya. Karena ya pasti berbeda lah. Karena kan kita juga piknik literasinya berbeda. Cobaannya berbeda. Pengalaman hidupnya berbeda. Tacit knowledge-nya berbeda. Mungkin karena aku orang lapangan ya. Aku tidak bermain di explicit knowledge yang penuh dengan teori. Penuh dengan hasil percobaan, pertimbangan. Enggak gitu. Aku udah yang di lapangan aja. Nah, mungkin juga karena umur berbeda jauh dengan kedua kakak yang menyebabkan aku punya, kan kalau sekarang mungkin kalau buat Anda nih yang nonton yang suka membaca buku ya, ada nih jenis sifat yang namanya introvert. Jadi introvert tuh bukan introvert, bukan extrovert, bukan ambivert, namanya introvert. Nah, introvert ini adalah dia tidak punya kontak emosi dengan apapun. Tadinya aku bingung. Tadi aku bingung. Saya bukan tipe orang yang mudah mengenali diri sendiri gitu loh. Dan juga nggak mencari. Beda ya sama mama ayah. Kalau mama ayah kan mencari, mencari. Kalau aku nggak. Nah, aku bukan tipe pencari. Karena gue sendiri udah sibuk, mesti banyak yang dikerjain. Nah, gitu loh. Nah, jadi udah nggak kepikiran. Lu baik sama gue, bagus. Lu nggak baik sama gue, ya sudah. Nah, begitu. Tipenya begitu kan. Nah, jadi nggak berkutat di kepala tuh nggak berkutat. Nggak dipikirin, nggak diendapkan. Nah, jadi itu yang menyebabkan tidak mendorong diriku itu untuk mencari. Tapi itulah hebatnya Allah ya. Ya iyalah Allah hebat. Kalau nggak hebat nggak jadi Tuhan. Nah, jadi eh, membuat, menciptakan bermacam-macam jenis dan menciptakan jenis-jenis ini punya cara masing-masing memecahkan masalah untuk bertahan hidup. Nah, panjang jadi pendek nih ceritanya adalah aku karena satu beda usia yang terlalu jauh, kemudian ibu meninggal aku di usia belasan tahun, Mama Mike ya, mama kita. Kemudian 9 tahun kemudian aku kehilangan ayah, kemudian memang aku terbiasa sendiri dan akhirnya menyebabkan sendiri itu menjadi menyenangkan. Nah, itu kali yang mendorong aku akhirnya sekarang semakin paham kenapa aku menjadi orang introvert.
Mama Ayah kan tahu banget ya, anak-anakku udah banyak komplain gitu loh. Karena aku lebih suka di kamar main catur. Share tuh udah mau muntah lihat ibunya. Terus kan dia kan mau ini kan mau meneruskan kalau nggak ke Jerman, Australia kan S2-nya ya. Terus aku kemarin bilang, adek, Bubu boleh nggak sih dek ikut adik sekolah gitu S2? Dia jawab, enggak, dia bilang gitu. Nggak mau, dia bilang. Aku enak banget ngelihat main catur lagi gitu. Bukannya jalan-jalan ke taman kemana gitu. Pasti main catur. Kalau aku ajak pergi, pasti sambil duduk main catur, katanya gitu. Jadi dia udah enak. Nah, kenapa sebetulnya aku main catur kan karena supaya aku nggak diajak ngobrol sama orang kan. Jadi aku tuh agak kesulitan diajak ngobrol sama orang. Aku tuh kesulitan gitu loh. Nggak punya kontak emosi, susah deket sekali gitu loh sama orang. Nah, itu yang menyebabkan aku juga berubah sifat yang aku nggak bisa begini. Di umurku yang menjelang 54, aku udah nggak mau menghakimi siapapun, mama ayah gitu ya. Jadi kalau aku punya sekarang saudara yang berbeda dengan aku sifatnya dan cara menyelesaikan persoalan hidupnya, aku cuma begini, nggak apa-apa nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri. Toh kita dilahirkan sendiri-sendiri, kita bukan kembar identik. Walaupun bukan kembar identik, kembar pun bukan. Nah, ini kan kita dilahirkan masing-masing, toh mati juga sendiri-sendiri. Nanti di sana juga aku nggak akan tahu. Aku juga nggak tahu, aku nanti akan bisa ngenalin kamu apa enggak Mama Ayah gitu. Aku nggak tahu ketika ruh aku itu akan berjumpa dengan Ibu Ica, aku akan bisa mengenali kakak pertamaku enggak? Nafsi-nafsi. Nah, jadi mungkin hal itu dari keadaanku yang berbeda usia jauh, kemudian memang kehilangan kedua orang tua dalam usia muda, dan banyak pelajaran-pelajaran soal penyakit di tubuhku yang menyebabkan aku mesti bisa nyelesain sendiri gitu ya. Nah, yang menyebabkan aku menjadi sosok saudara yang introvert, yang nggak peduli, akan tetapi selalu ada. Nggak peduli, gitu, tapi aku selalu ada. Kan gitu ya Mama Ayah ya. Nah, itu yang menyebabkan aku juga, kalau Mama Ayah mencari untuk memaafkan, kalau aku adalah tipe yang kesadaran bahwa toh kita nanti di sana juga sendiri-sendiri gitu untuk menyelesaikan hidup kita. Ya paling cuma begitu. Tahu nggak? Tapi walaupun aku misalnya aku suka ghostingnya, aku suka hilang gitu, itu tuh bukan karena apa? Bukan karena benci. Tahu gue nggak benci, gue juga nggak benci. Nggak cocok mungkin. Benci enggak. Aku sama saudara tuh nggak benci. Kamu tahu nggak, aku tuh selalu ngedoain loh, namamu aku sebut dalam setiap sholatku. Iya, Suraya Yasmin Haq binti Ellen Haq tuh gue sebut tuh. Putri Yasmin. Aladin dong yang keluar. Jin yang keluar, jin. Gosok. Yang wangi melati. Bau mayat dong lu yang melati. Pokoknya gue mah ngedoain, betul. Lo mah doanya pakai Ya itu kan aku ngadi-ngadi supaya lu ketawa, gue ngadi-ngadi. Terus ngedoain Ibu Ica, betul-betul ya Allah udah kalau boleh ketemu mama papa sama ibu gitu lah, Ibu Ica. Udah begitulah, pokoknya ya aku cinta lama kalian. Cinta, ya tapi ya itu cintanya kalau mama ayah pencarian, bedanya kalau Nas tuh adalah penyadaran bahwa emang sifat gue juga nggak bisa deket sama orang gitu loh. Mama ayah kan tahu Nas nggak suka sama papa, cabut gitu loh. Cabut secabut-cabutnya. Kan papa suka ngadu sama mama ayah kan, papa Ellen suka ngadu sama mama, itu si Nas gitu kan ya. Kan lu anak kesayangannya papa, lu anak kesayangan, tahu nggak? Catat segala dikasih sama papa, segala. Enggak, bukan segala dikasih. Bapak kita kan nggak tukang ngasih-ngasih, cuman kalau pinjam bahasanya mama,
hanya kamu satu-satunya anak yang bisa membuat papa menjadi tenang. Ah, itu. Emang. Lu pakai dukun gak sama kemenyan gue rasa. Enggak, gue jago mijet. Pijetin. Sama kilikin kakinya. Kita berdua. Kita berdua. Isa yang paling jarang tuh. Banyak anaknya. Kita kan tukang pijetin papa, kilikin kakinya, ngurusin anjing-anjingnya papa, cabutin kutu, Nas juga, ayah juga, iya. Mandiin anjing. Jadi sebetulnya emang gayanya gaya anaknya papa. Mungkin karena masa kecilnya banyak sama papa, nemenin papa mancing. Balik cerita ke Nas. Yang ini udah 8 menit, katanya gue suruh ngingetin lu. Nah, jadi sebagai penutup, I love you so much ya, Beb. Terima kasih untuk pencerahan dan semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa jadi kaca juga buat yang menyaksikan. Silakan Anda boleh pilih, Anda mau berdamai atau mau bagaimana nih sama saudara kandung yang mungkin saat ini sedang berselisih. Kami udah merasakan nih kehilangan kakak gitu ya. Dalam situasi detailnya sih nggak usah diceritain karena nggak semuanya perlu diceritain sama Anda yang nonton dan nggak semuanya wartawan juga mesti tahu gitu lah. Itu kode-kode kami bertiga aja. Iya. Gitu. Jadi buat mudah-mudahan obrolan saya dengan Soraya Jasmine Haq. Syahnas Natasja Haq. Nama yang susah gue ingetin waktu umurnya 7 tahunan. Ya ampun. Bisa membuka pintu hati, pintu maaf. Begitu ya, ini bulan Ramadan. Gak usah nunggu Ramadan sih, setiap bulan juga lu jangan jadi orang jahat. Kan begitu ya maunya kan. Maunya begitu. Tapi mumpung ini bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Walaupun kami berdua juga kadang-kadang ngerasa kita diberkahin apa enggak ya gitu ya, tapi mudah-mudahan obrolan ini ada yang tersentuh hatinya untuk saling mendamaikan diri dan memadamkan kemarahan. Dari aku begitu. Mama Ayah silakan penutup. Penutupnya sudah disiapkan sebuah kesimpulan dari curhatan hatinya Syahnas Natasja Haq. Binti Haq. Di Taman Jiwa, 3 mawar tumbuh dari satu akar yang sama. Mereka berbeda warna, berbeda arah mekar, namun tanah yang menghidupi mereka adalah cinta yang satu. Wahai perempuan-perempuan yang bersaudara, engkau bukan sekedar darah yang bertemu dalam rahim. Engkau adalah 2 cermin yang saling memantulkan cahaya Tuhan. Jika satu terluka, yang lain merasakan nyerinya. Seperti sungai yang terbelah, namun tetap menuju laut yang sama. Bersaudara kandung bukan hanya pertemuan tubuh, melainkan perjanjian jiwa sebelum waktu. Apa yang kau cari sebenarnya sedang mencarimu. Maka ketika kamu mencari saudaramu dalam gelap, ketahuilah ia pun sedang mencari cahaya yang sama dalam dirimu. Berpeganglah, wahai 3 jiwa yang bersumber satu. Mungkin dunia sudah memisahkan langkah, namun cinta akan selalu menemukan jalan pulang. I love you so much, Nas. I love you, Mama. I love you to the moon and terima kasih untuk menjadi kakak yang menyenangkan, yang memahami, dan mudah-mudahan Ibu Ica juga dikasih izin untuk menyaksikan di alam barzah bagaimana kedua adiknya mencintai. Aku rasa sesudah Ibu Ica tidak menjadi manusia, maka akan meninggalkan sisi manusia yang menjadi ruh yang bisa memahami bahwa adiknya begitu mencintai, mendoakan. Ibu Ica mesti tahu, Mama Ayah tuh kalau nyemprot-nyemprot tanaman di kebun, suka ngobrol sama Ibu Ica. Ica sayang nggak sama ayah? Sayang nggak sih sama ayah? Terus mewek, nangis lah. Ibu mesti nonton dari alam barzah bagaimana adiknya ditinggalin mendadak
begitu kehilangan, begitu begitu kehilangan dinamikanya. Ya, Ya, itulah sampai hidup. Nggak ada yang sempurna. ada yang sempurna. Semoga Allah masih mengizinkan kita kumpul. Nanti Ya. kalau misalnya kita ternyata kumpul lagi, nanti di sana pasti si ibu bilang, "Ay, lu lagi." Aduh, bete gue ngeliat elu. Capek gue lihat lu lagi, Cak, gitu ya. Makanya lu belajar naik otopet, lu jangan main boneka aja. Gue tendang nih nanti rumah-rumahan bonekanya, gitu kan. Dibawa terus dia sampai tua. Ya ampun si Ica. Apa lu sama gua? Sama gua? Gitu lagi. Masa gue cuma ngangkat pantat aja diomelin sih, Mbak. Ya Allah. Cuman geser pantat, persoalan geser pantat gue disemprot. I love you, Ibu Ica. I love you so much. Kita ketemu besok jam 10 pagi ya. Oke. Buat yang hari ketiga. Oke. I love you. Love you, Bek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.